Sebelum video dimulai, gue mau minta tolong ke kalian untuk komen apapun di video ini dan berikan like. Karena satu like dan komen sama dengan kalian memberikan mata gue asupan instu. Oke, mari kita lanjut. Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Aku gak percaya namanya azab. Film ini dibuka dengan kameramen yang habis password jetpack makanya bisa terbang. Kala itu ia pun terbang ke wilayah ETC untuk melihat penampakan seorang hayam maling, yaitu manusia berbatang ini yang pura-pura ingin membeli perhiasan padahal dompetnya kosong sekosong hati kalian. Dan dengan tangan berkecepatan seperti Super Dede, Raka pun langsung cus kabur dari sana bersama komplotannya, namun salah satu dari mereka harus terkena tembakan dari Pak Pol yang baru tahu cara menggunakan senjatanya. Pistol pun harus disensor di sini cuy. Lagian bocah gendeng mana yang bisa dapetin pistol beneran di Wakanda? Paling juga yang suaranya fire-fire. Setelah berhasil menumbangkan satu orang, akhirnya Raka pun bisa lolos dari sana. Bahkan setelah lolos, langsung taruhan bola MU melawan Madun and the Gang-nya. Buset dah, penuh sensor di sini cuy. Bawa uang ratusan pun disensor. Hasil karena MU kalah, terpaksa Raka harus kehilangan cuannya hingga pulang-pulang langsung meminta uang lagi ke istrinya bernama Siska tanpa E, karena bagi Raka, gue gak akan berhenti main judi sebelum gue menang. Ya, biasalah prinsip warga Wakanda yang memang terlahir sebagai beban keluarga. Setelah dapat cuan, Raka lagi-lagi memasang taruhan untuk MU karena memang kebetulan ia fans berat MU. Fans MU nih bos. Tapi hasilnya tetap saja kalah akibat Madun mengeluarkan tendangan Garuda yang langsung membuat kiper MU terbang menuju yang tak terbatas dan mendarat di Bekasi. Hasil karena sekarang udah nggak ada uang, muncullah otak-otak sesat di kepala Raka dengan datang diam-diam seperti Intel Pentium Core I Love You ke rumah temannya. Gue gak mungkin nyulik si Nina pakai motor. Lalu melakukan password mobil gahar untuk menyeruduk temannya dari belakang hingga temannya nyungsep dan Raka bisa datang ke sekolah untuk menculik anaknya yaitu Nina. Dengan menjanjikan Nina akan dibelikan roti jalama 5 biadab sampai Nina terngilerkan dan menerima ajakan Raka. Sementara maknya ketika sampai di TKP, aduh. Baru kali ini gue lihat orang standarin motor turun dulu terus distandarin. Ia pun terbagongkan melihat anaknya udah dijemput oleh orang random sehingga langsung mengabari suaminya yaitu Ridwan yang padahal lagi mau San Mori. Sampai akhirnya mereka harus berpencar mencari si Nina beban keliling komplek. Nah di tempat Raka tanpa perlu mengatakan om mau ipun om, Nina pun langsung dipaksa masuk ke dalam rumahnya sampai membuat istrinya terbagongkan karena rupanya gila cuy, plot twist kali ini film. Dia itu anak kandung aku dari istri pertama aku. Kalau gini gue jadi bingung. Ini termasuk penculikan atau enggak sih? Ini anak kandung kamu. Kok kamu gak pernah cerita sih sama aku? Kamu gak pernah nanya? Iya juga sih. Catat guys, sebelum nikah interview dulu calon kalian. Jangan sampai dapat sisa orang. Acuaks. Mendengar itu Siska langsung termenung mengira ia adalah batok casan pertamanya, apalagi rencana Raka membawa Nina ke sana untuk memeras kedua orang tua angkatnya. Itu jahat banget tau gak sih kelakuan kamu tuh kayak gini? Kita ini emang penjahat. Bener juga sih. Di sisi lain ketika orang tua Nina ingin surrender mencari anaknya karena berpikir toh juga bisa bikin lagi yang lebih ori, dia pun menerima sebuah telepon dari nomor yang tak dikenal. Siapa itu bu? Gak tau, gak ada namanya, aku gak save nomornya. Ini udah kamu angkatnya siapa tadi? Perasaan kalau nomor nggak di save yang nongol nomornya deh bukan tulisan. Ya sudahlah. Saat diangkat rupanya itu adalah Raka yang belak-belakan bilang kalau dia yang menculik Nina. Jadi mereka tak perlu khawatir, cukup transfer uang 1 miliar doang jika Nina mau dibebaskan. Dan jangan lapor polisi kalau Nina tak mau ditransfer ke Kamboja untuk jadi admin judol. Tapi sayangnya selesai menelpon Nina yang memiliki kemampuan permalingan, ia pun langsung keluar lewat jendela hingga berhasil kabur dari sana. Namun hasilnya tetap bisa dikejar, ya elah bukannya kabur lewat jalan kecil, malah lurus-lurus bayi nih bocah. Hingga setelah ditangkap dan diancam emaknya akan di-unboxing jika Nina tak menurut, Nina pun terpaksa kembali ke rumah Raka untuk melakukan video call dengan emaknya, menanyakan siapa sebenarnya yang menculiknya karena Nina tak percaya kalau Raka adalah bapak kandungnya.
Bukannya nyari ke rumah Raka malah mau mantap-mantap. Ketika menerima video call dari Raka, Nina pun bertanya-tanya tentang siapa orang tua aslinya. Ibu memang bukan ibu kandungnya Nina, tapi ibu sayang sama Nina kayak anak kandung ibu sendiri. Lebay amat gimmick pemainnya cuy. Dimana setelah tahu kebenaran kalau pria begundal ini adalah bapaknya, Raka pun mulai mendidik anaknya pelajaran yang tak mungkin didapat di sekolah. Sekarang bapak bakalan ajarin kamu gimana caranya nyopet, ya? Nah itu dia contohnya, mencoba merubah anak jadi begundal cuy. Dibuka, terus ambil dompetnya. Buset, tutorial pakai baju Shopee cuy. Kali itu tentunya Nina menolak tutorial dari bapaknya karena sudah tahu itu tutorial kesesatan, jadi nggak usah ditiru ya kids. Alhasil karena menolak, Nina harus dihukum dikurung di kamar dan tanpa diberi makan sepeser pun saat malam hari. Namun Siska yang merasa kasihan dengan Nina, ia pun diam-diam masuk ke kamar Nina untuk memberinya makan, tapi baru aja berkata gigitan pertama buat kalian guys. Datanglah Raka yang langsung membatalkan permukbangan mereka sehingga sekarang bukan cuma Nina doang yang dikurung melainkan juga si Siska. Niat hati pengen ngasih makan Nina, malah ikutan gak makan semalaman. Nah di sana Siska pun mencoba mendekatkan diri dengan Nina, mencoba menjadi seorang emak yang baik hati dan tidak membegundalkan seperti suaminya, sampai berhasil membuat hati Nina luluh seperti semen yang belum kering setelah mendengar tutur dari si Siska. Tante janji, Tante akan selalu ngelindungin kamu. Dapat istri baik gini, gimana ceritanya dah Siska bisa kecantol sama Raka ya? Oh iya, waktu muda mungkin tipenya yang bad boy gitu kali ya, makanya kecantol sama pencopet. Kemudian beberapa hari setelah tinggal di rumah Raka, rupanya kebegunalan Nina mulai terbentuk karena... Aduh, lihat sendiri dah. Wah, formasi yang sempurna sekali ya guys. Bahkan di sana Siska juga ikutan kegiatan pencopetan sebagai umpan hingga berhasil meraih banyak uang dan malamnya mereka bisa makan enak. Gua bingung. Ini Siska perannya jadi orang baik apa orang jahat cuy? Meskipun Nina sebenarnya ingin pensiun menjadi copet padahal baru sehari kerja, tapi Raka tetap memaksanya mendalami skill pencopetannya sampai membuat Nina masuk ke dalam kamar dan tak mau makan. Nanti kalau kamu sakit, ibu kamu pasti akan sedih. Iya, ibu tahu kalau aku sakit. Nah yuk, jawab apa cuy kalau gini? Nah keesokan harinya Nina yang dipaksa nyopet, ia pun kembali beraksi menghayam maling dengan kecepatan kilat dompet bapak ini hingga membuat ia yang kebetulan lewat terbagongkan melihat skill baru Nina setelah sekian hari menghilang. Lumayan sih, pulang-pulang punya skill buat dipakai nyari uang. Sesat. Jadi selama ini Mas Firman ralat Nina buat jadi nyopet. Aneh kali cuy, lihat Nina nyopet bukannya disamperin malah kayak orang gak peduli. Kala itu dia pun malah menelpon suaminya untuk bercurhat ria dan bukannya mengejar Nina agar tahu keberadaannya. Geblek emang. Jadinya Nina pun berhasil menghilang dari line. Ketika sampai di rumah, mereka berdua pun saling ngedumel mengeluarkan keluh kesahnya satu sama lain yang tentunya sama sekali tak menghasilkan apa-apa. Aduh. Ya biasalah, diancam dikit jangan lapor polisi langsung nurut. Ya gini jadinya. Sedangkan di sisi lain Nina kembali beraksi menjadi hayam maling, tapi kali ini berhasil diciduk oleh seorang minion hingga Raka harus dikejar rame-rame oleh para warga dan berujung tertabrak sebuah mobil public agen yang mengharuskan Raka dibawa ke rumah sakit, di mana saat dirawat barulah ngespon Tia secara tiba-tiba untuk menjenguk Nina karena kebetulan kata dokter Raka sudah wasted. Ya elah, masih pagi ini masa udah wasted? Pada saat sampai di sini, kondisinya sudah meninggal. Bangun dong, baru beberapa menit doang udah mati. Mendengar suaminya udah dibenet dari dunia, terpaksa Siska harus jadi janda tanpa anak. Siska info jadi paksunya dong. Nah begitulah beberapa isi hati para netizen Wakanda terkecuali gua, karena gue gak mau tidur di luar lagi cuy. Bahkan setelah kematian Raka, kini kameramen malah ikutan menyusul Raka ke neraka untuk menyaksikan siksaan Raka yang begitu real banget. Wah, gerbek neraka setelah pemilu cek. Aku ada di mana? Ampun ya. Aku tahu. Buset, Raka disiksa oleh para bocil kematian cuy. Anak didikan Bang Windah.
Ketika di neraka, Raka pun digilir 4 bocil kematian yang saling memegangi tangan dan kakinya agar Raka tidak bisa melakukan review neraka setelah pemilu. Apalagi wajah para bocil ini sangat seram melebihi kata-kata pinjam dulu 100. Ya, contohnya seperti bocil ini. Wah, sungguh serem banget ya guys. Agus jadi takut kakak. Itu ambulan sudah datang ya. Nah di real life Raka pun sudah akan dimandikan agar bisa ditanam dalam-dalam supaya tak diedotense lagi. Tapi Beroja diturunkan dan dibaringkan di kasur. Surprise, Raka pun langsung bangkit dari kematian setelah berhasil mengalahkan para bocil kematian di neraka dan goldnya cukup untuk beli immortal, hingga membuat para warga di sana terbagongkan karena padahal Raka udah dinyatakan waste tapi malah bangkit lagi, jadinya mereka gagal mendapatkan nasi kotak di tahlilan Raka. Lihat wajah Raka mulus, badannya kagak ada luka sama sekali. Bisa-bisanya dokter kematian bilang dia udah di Bennett loh. Orang yang sudah meninggal tiba-tiba hidup lagi. Mungkin dia kena ajab. Buset, azab macam apa ini bisa menghidupkan orang? Azab yang seharusnya mendelit orang ini beda cuy. Emang agak lain channel logo jeruk peras. Setelah kebangkitan Raka dari neraka, ia pun kini mulai termenung membayangkan dirinya jika tak mengalahkan para bocil kematian di neraka, pastinya ia tak akan bisa hidup lagi. Bahkan setelah membayangkan kembali kebegundalan apa saja yang pernah dilakukan, kini Raka kepikiran untuk kembali ke jalan kebenaran, resign menjadi seorang begundal gandul. Ternyata dosa aku udah terlalu banyak. Sampai aku dihidupkan kembali supaya aku bisa bertobat. Oh, baru tahu gue ternyata kalau dosa udah mentok, kita dapat buff buat dihidupin lagi toh. Pantesan aja banyak makhluk penggebet dosa di Wakanda, ternyata tujuannya ini toh. Kala itu Raka pun dihadirkan sosok kebaikan yang menuntunnya ke jalan kebenaran karena cuman Raka yang bisa melihat bapak ini, di mana beliau mencoba memberi Raka tutur tips and trik agar bisa menghapus dosa dengan rajin beribadah dan spam pahala tiap hari. Alhasil mendengar itu, Raka pun kembali pulang ke rumah setelah mengurung diri di gudang sembako seharian, dan itu pun mengejutkan istrinya karena selain keajaiban menghidupkan Raka dari kematian, kini keajaiban tiba-tiba menyadarkan Raka dari sifat BGGST-nya. Aku bakalan buktiin kalau aku udah benar-benar tobat. Raka, dikasih fisik good looking bukannya lamar kerja malah jadi rampok. Apa jangan-jangan persyaratan di Wakanda udah tidak memandang ke good lookingan lagi ya? Oh, tidak mungkin. Setelah bertemu dengan istrinya, Raka pun datang ke rumah Nina meskipun hanya bisa melihatnya dari kejauhan karena takut membuat orang-orang di sana jantungan. Bahkan hari demi hari, Raka terus mengintai anaknya kemanapun ia pergi, termasuk melihatnya melukis dari kejauhan. Gimana? Bagusannya? Bagus. Ih, bagus banget. Bagus banget cuy. Ini jerapah albino kan ya? Sampai Raka pun sadar diri kalau ternyata selama ini ia sudah salah mendidik anaknya. Ajarin kamu gimana caranya nyopet. Nah, itulah contoh didikan Raka. Barbar kali cuy. Nah, saat Tia kebelet boker, Raka pun langsung mencegatnya hingga membuat jantung Tia mendak-dikduk ser. Apalagi Tia tak hafal doa ayat kursi karena mengira makhluk di depannya adalah makhluk astral. Sehingga melihat rupa Raka dengan nada polosnya, Tia pun langsung buru-buru pergi mengira Raka masih memiliki sifat begundal seperti dulu. Kala itu Tia pun langsung melapor ke Ridwan kalau Raka berhasil bangkit dari kematian. Akibat takut kejadian kemarin terulang, Nina mendapatkan didikan yang barbar seperti tutorial mencopet. Alhasil mendengar itu mereka langsung buru-buru pergi sebelum Raka datang dan mencilukbakan anaknya. Kemudian ketika di rumah, Tia yang masih tak percaya Raka bangkit dari kematian, ia pun menelpon si Sky untuk memastikan kebenarannya. Iya mbak, kemarin tuh Mas Firman sempat mati suri. Sampai akhirnya Nina mendengar percakapan tersebut yang membuatnya was-was sekaligus kepikiran karena merasa hidup bersama Raka begitu anti-mainstream membuat 100% adrenalinnya merasa terbakar. Ya, gimana nggak 100% adrenalin orang diajak nyopet bareng. Singkat waktu, saat hari berganti skin, Raka yang melihat Nina suka cilok. Besoknya ia pun langsung cosplay menjadi penjual cilok yang nongki di depan sekolah Nina agar bisa melihat anaknya lebih dekat lagi. Bang, beli ciloknya 5.000. Baik, Dek. Niat hati cosplay jadi Kang Cilok malah cosplay jadi gurunya Kung Lao.
Di sana Nina pun digratiskan, gak usah bayar cilok asal Nina mau dipeluk oleh Raka. Halhasil demi bisa beli pop es di warung Pak Slamet, Nina pun rela dipeluk oleh pedagang cilok. Tapi setelah merasakan ada yang berdiri tegak tapi bukan keadilan, Nina pun langsung kabur dari sana, buru-buru pulang sebelum terjadi sebuah kepedofilan. Buset dah, padahal bapak sendiri. Nah, merasa rencananya gagal karena si Joni yang susah diatur, kini Raka pun datang ke sebuah masjid untuk menjadi marbot sekaligus menggebe pahalanya menjadi jauh lebih baik lagi. Bahkan sekarang Raka sudah bisa sholat setelah sekian abad tidak pernah melakukannya karena tak berada di jalan kebenaran. Kemudian saat hari udah berganti tema, Raka pun kembali mengintai dari kejauhan sampai-sampai memberi Nina surprise melalui perantara penjaga sekolah. Yang ketika dibuka di rumahnya ternyata berisi cat warna yang siap dicoretkan di sisi-sisi dinding kamar agar maknya menjadi murka. Selamat berkarya Nina, dari teman baik kamu. Asik, teman baik nggak tuh? Setelah membaca surat itu, besoknya Nina langsung membalas surat tersebut dan memberikannya ke satpam. Hingga Raka yang membaca suratnya menjadi terkelepek-kelepekan karena Nina mengajaknya bermeet and greet Ria. Ya elah. Tinggal bilang bapak udah berubah kok, nggak BGGST lagi kayak dulu. Gitu aja ribet dah nih film. Di sisi lain, saat ia membersihkan kamar Nina, ia pun melihat sepucuk surat dari Teh Pucuk Harum, dimana setelah membaca surat itu, dia yakin kalau yang mengiriminya adalah Raka ketika melihat model tulisannya. Akibat jarang nulis emang gitu cuy, apalagi sekarang serba digital. Nah, kembali ke Raka saat malam harinya sepulang dari PDKT-an dengan anaknya sendiri, ia pun dengan barbarnya datang dan masuk ke dalam rumah Tia. Orang macam apa ini pintu rumah kagak dikunci? Namun ketika membuka kamar Nina, ia pun melihat asap yang ngebul karena rupanya kondisi sedang kebakaran. Alhasil Raka langsung membangunkan mereka dan menyuruh mereka keluar sementara Raka harus terpanggang matang-matang. Akibat kejadian tersebut, Raka pun harus ditransfer ke rumah sakit dan untungnya tak sampai meninggoy. Dimana akhirnya setelah melihat My Daddy Is My Hero, Nina pun bisa percaya kalau bapaknya udah pensiun menjadi top global pencopet. Dan akhirnya sekarang mau tinggal kembali bersama bapaknya. Intinya ini film tentang begundal yang tobat tapi malu-malu cuy. Dia udah tobat tapi susah buat orang percaya kalau dia udah tobat. Makanya gak usah jadi begundal cuy, biar gak susah-susah nutupin jejak kebegundalannya.